Hari ini aku mau baca lagi. Aku nggak capek-capek buat ngingetin kalian. Kalau kalian mau aku dengerin cerita kalian, aku baca cerita kalian, atau baca cerita tentang cerita-cerita yang kalian sukai atau fav. Nah, kalian boleh banget klik di kolom komentar, tulis judulnya. Terus dan jangan lupa kasih link Wattpad-nya. Nanti aku akan bawain deh sesuai request kalian. Nah, selanjutnya nih aku masih baca part 10, cemburu or possessive. Oke, yuk kita baca. Siap baca Arga Bad Husband, siap jumpa dengan Arga Shera, siap jumpa dengan Johan. Happy reading and happy birthday buat yang ulang tahun hari ini. Sesampainya di markas Baron, anggota Akperes memarkirkan motornya dengan rapi di depan markas ini. Mereka semua turun dari motornya lalu berbaris layaknya pasukan perang. Namun beda dengan Johan tengah muntah-muntah akibat masuk angin. Ini semua karena Arga. Arga bego, maki Johan seraya memuntahkan isi perutnya. Siko dan Andrea melihat sahabatnya hampir mati karena angin itu, segera menghampiri Johan lalu menepuk-nepuk punggung Johan. Jo, jangan malu-maluin, gak ada sejarahnya anak Akberos mabuk angin, bisik Siko. Sialan, umpat Johan. Prok 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 prok. Suara tepuk tangan dari arah pintu markas Baron terdengar hingga membuat Johan mengangkat kepalanya. Wow, akhirnya pada bangsa Satria keluar juga. Nggak ada sia-sia gue muntah-muntah tadi, ujar Johan dengan tampang songongnya. Bahkan ia mengubah nama Bara yang sebelumnya Bara Satria menjadi Bara Bang Satria. Begolo simpen dulu Jojo, bisik Andre tajam sambil menyekut tangan Johan. Namun Johan tak menghiraukan teguran Andre. Justru Johan makin menjadi untuk memancing sang ketua Baron. Gue kira lu bakal sembunyi setelah hampir ngilangin nyawa anggota gue. Arka tersenyum miring. Dia emang pecundang gak baru tahu gue ketua geng yang katanya beringas mainnya keroyokan. Kaleng banget. Sindir Johan seraya menatap sang ketua Baron dengan tatapan remeh. Tangan Bara sedari tadi sudah mengepal kuat-kuat hingga kukunya memutih. Atas dasar apa lo keroyok salah satu anggota gue? Anggota gue lagi, tanya Arga datar. Karena gue benci lo. Benci gue? Arga terkekeh sinis. Lo benci gue kenapa anggota gue yang lo hajar bangsat? Setidaknya kalau gue gak bisa habisin lo, gue bisa habisin satu pasukan gadung lo. Bara menunjuk wajah Arga. Cara lo sampah, white gak? Bar, katanya mau kasih wejangan. Mana wejangannya, gue lapar nih, ujar Saud Johan sambil menepuk perutnya. Orang kaya lo pada nggak pantas dikasih wejangan, sarkas pijar. Enak aja PHP lo, selain lo itu pendudang, ternyata lo PHP juga. Johan berkacak pinggang. Buat lo pada anggotanya Bara Bang Satria, gue kasih tahu, ketua lo ini pecundang dan juga tukang PHP. Apalah punya pimpinan gadung. Pakai Johan membuat anggota anak Akberos tertawa kencang. Daripada lo kesini cuman buat rusuh, mending lo pulang, ujar seorang dari arah belakang Bara. Ia Panji Gemilang, wakil ketua Bara. Wow, wakilnya keluar bro. Hei Panjul, tanya nih sama ketua gadung lo, siapa yang mulai duluan? Johan menunjuk Bara dengan dagunya, sesekali ia membasahi bibirnya dengan lidahnya. Gue ingetin sama lo, kalau sampai gue tahu lo berbuat ulah lagi sama anggota gue gak segan-segan bawa seluruh anggota gue buat hancurin markas lo ini. Bila perlu, lo dan anggota-anggota lo juga, sarkas Arga. Bara terkekeh sinis. Lo kira gue takut dengan jumlah anggota lo itu? Arga menatap Bara dengan tajam. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal kuat-kuat. Arga berjalan tepat di hadapan Bara, lalu tanpa apa-apa ia melayangkan satu pukulan keras tepat di sudut bibir Bara hingga membuat Bara tersungkur olehnya. Melihat sang ketua tersungkur, Panji maju satu langkah hendak membokap Arga, namun dengan sigap Johan menepis tangan Panji dengan kasar. Sini, tonjok-tonjokan sama gue, enak aja mau tonjok ketua gue, ucap Johan. Ia menantang Panji dengan jari telunjuknya. Itu balasan karena udah berani keroyok anggota gue, gertak Arga pada Bara yang masih tersungkur di tanah. Cabut instruksi Bara pada anggotanya untuk meninggalkan tempat ini. Arga membalikkan badannya dan berjalan menuju motornya. Gue tunggu lo nanti malam di perumahan Cemara. Kalau lo gak datang, lo pengecut, seru Bara namun diacuhkan oleh Arga. Tidak penting. Sebelum Arga meninggalkan markas ini, ia menggeber-geberkan motornya hingga menimbulkan suara bising. Bapak Bara Bang Satria dan juga Panjul Gemilang, lain kali kalau mengajak war, calling gue ya, biar tangan gue gak nganggur, ucap Johan dengan tangannya melambai. Suasana Kalim SMA Merpati sangatlah riuh. Barisan memanjang menunggu antrian demi mendapatkan es campur ala Maati.
Beda dengan kedua gadis yang dari tadi bersandar di dinding luar kelas. Sesekali mereka menggelengkan kepalanya menatap heran siswa-siswi yang rela berdesak-desakan demi es campur. Mau banget sesek-sesek di tengah antrian, menunggu sepi baru beli, ucap Syara. Mereka takut kehabisan, Syar. Tahu sendiri es campur Maati nggak ada yang nandingin, saut Kia. Sekarang jam berapa sih? Tanya Syara. Mau jam 10, kenapa? Enggak, gue hampir aja lupa ada urusan sama Aldi ketua OSIS tahun lalu kan. Kalian minta urusan apa? Bukannya udah reor ya? Tanya Gaya. Pasalnya sahabatnya ini masih sejam jalan itu khususnya. OSIS tahun ini banyak yang gak paham. Jadi mau gak mau gue sama yang lain harus turun tangan. Terutama gue sama Aldi. Kan masih ada OSIS yang kelas 11. Mereka juga bisa jadi pimpinan buat kelas 10. Kesel gue hampir setiap hari gue lo tinggalin terus. Gimana wajahnya kesal. OSIS yang kelas 11 banyak yang vakum, bahkan banyak yang bilang belum. Banyak yang belum paham. Ini nih akibat pas rapat otaknya ketinggalan di kelas, makanya nggak paham. Ya udah sana, katanya lo ada urusan sama Aldi, ujar Kia. Dia mendorong pelan bahu Syara karena kelamat kesal. Awas aja lo bolos, Ki. Syara menunjuk Kia sebelum dirinya benar-benar pergi menyusul Aldi. Ya enggak, Syara berjalan ke kelas Aldi yaitu IPS 2. Kelas tepatnya di depan kelas Arga. Sedikit jauh memang untuk sana. Sesampainya di kelas Aldi, di sana nampak sedikit ramai. Ada Aldi dan teman-temannya, dan di depan kelas Aldi ada Arga. Aldi refleks menolakkan kepalanya saat menyadari Syara berjalan ke arahnya, lalu ia bangkit dari duduknya dan menghampiri Syara. Syara, laporan pertanggungjawaban dari Erza, lo yang bawa bukan? Tanya Aldi. Iya, gue yang bawa. Kemarin sebelum pulang ada serahin laporan pertanggungjawaban ini ke gue, katanya lo yang suruh. Aldi mengangguk. Iya, gue yang suruh, mau gue rekap dikit soalnya waktu itu ada kesalahan dikit di dalamnya. Jelasnya dibalas anggukan kepala Syara. Ke istri lo tuh, ucap Siko dari tempatnya. Tahu gue, samperin sono. Arga mengangkat alisnya sebelah. Buat apa? Izin gampar bos, saut Johan. Plak. Johan menampar pipi. Arga cukup keras yang ngebuat kepala Arga beralih ke samping, lalu ia menatap Johan dengan tajam. Bego tuh disewa dikit, istri lo itu sama Aldi bahaya. Anjir, itu Aldi megang tangannya Syara. Pakai Andre histeris raya menunjuk Aldi dalam yang memegang tangan Syara. Lo sekarang ada pelajaran kelas nggak? Tanya Aldi pada Syara. Enggak sih kayaknya. Tadi soalnya teman kelas gue bilang guru mapel hari ini ada rapat. Bagus, lo temenin pulang soalnya. Mau ngapain? Laptop gue ketinggalan. Gue nggak berani kalau harus pulang sendiri, nanti dikira bolos. Tapi belum juga Syara menyelesaikan ucapannya, Aldi terlebih dahulu menggenggam tangan Syara dan berjalan ke arah parkiran. Pasin tangan lo, Aldi dan Syara sontak menghentikan langkahnya. Arga, gumam Syara. Arga hanya mengangkat sebelah alisnya. Mau apa lo? Aldi tanya Aldi saja. Gue bilang lepasin tangan lo. Lo siapanya Syara, bukan siapa-siapanya kan? Aldi terkekeh. Mending lo minggir, gue ada urusan sama Syara. Syara di sini seolah-olah menjadi Ratu Elizabeth yang direbutkan oleh dua pangeran taman di sini. Tapi bedanya, ini Arga berwajah sangat dan datar, sedangkan Aldi berwajah dingin dan sedikit judes. Aldi lo, ucap Syara terpotong kala Arga membentak Aldi dengan kasar. Pasin bangsat. Syara mencoba melepaskan tangannya dari Aldi saat menyadari Ratu Arga akan mulai peperangan. Ia tidak mau keributan di sini, apalagi dirinya lah sebagai penyebabnya. Mungkin Aldi lepas, nggak bisa, kita ada urusan. Syara berkata kalau ucapan Aldi, ia tak sadar apa dengan raut wajah satan suaminya ini. Arga menyentak tangan Syara yang digenggam erat oleh Aldi. Arga tidak suka apa yang seharusnya sudah jadi miliknya disentuh oleh orang lain. Selebihnya itu Aldi gak sakit, dan kesakitan keluar dari mulut Syara. Laki-laki itu telah menghiraukannya. Arga menyeret Syara hingga ke parkiran, mendorong paksa punggung Syara untuk masuk ke mobilnya. Bahkan Arga tak menghiraukan rintihan Syara, tak halak kepalanya terbentur jendela mobil. Arga memutari mobilnya dan masuk ke kursi kemudi yang menjalankan keluar dari halaman sekolah ini. Sontak kali itu membuat Syara memukul lengan Arga dengan bertubi-tubi. Gak, putar balik. Mau kemana sih lo? Ini masih jam pelajaran. Kalau lo mau tahu, lo kalau bolos jangan ajak-ajak gue. Gak, gue ada ulangan harian di kelas. Lagi lo kenapa diam? Bentak Arga tajam membuatnya Syara menciut. Lo bilang ada ulangan di kelas lo kan? Terus tadi apa? Lo mau keluar sama Aldi? Arga terus nyemremeh. Lo kenapa sih? Tanya Syara dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Gue gak suka lo dekat-dekat sama Aldi. Tapi kenapa? Gue sama dia kan cuma dia bahaya buat lo, Syara. Potong Arga cepat. Mulai sekarang lo jangan dekat-dekat dia, jaga jarak sama dia. Tekan Arga matanya sedikit pun tak melihat Syara. Ya lo gak bisa gitu dong. Gak, gue sama Aldi itu cuma partner organisasi. Gue sama dia sama-sama ada urusan, saut Syara sedikit mengontrol emosinya. Arga mengarah mobilnya dadakan, menuju di jalan sepi, jadi tidak membahayakan keduanya. Laki-laki itu menatap tajam Syara. Gak bisa nurut sedikit sama gue. Syara menunggu salivanya susah payah. Lidahnya mendadak menjadi keluh. Arga menatapnya begitu tajam, sangat tajam.
Lo belum lihat gue marahin lo kan? Mau gue marahin? Syara menunduk kepalanya. Arka memelankan suaranya, tapi masih terdengar begitu tajam dan galak. Mau? Entah dorongan dari mana Syara mengalir cepat. Arka benar-benar jauh berbeda dari kemarin-kemarin. Laki-laki ini jarang sekali membuatnya ketakutan, tapi sekalinya sedikit marah. Seperti ini bisa membuatnya diam, tidak berkutik, apalagi marah beneran. Kalau nggak mau nurut bisa kan? Gue nggak mau lo bantah suami gue sama gue. Selebihnya lo itu istri gue, ucap Arka tajam. Refleks Syara mengangkat wajahnya. Apa tadi? Istri. Rupanya laki-laki ini sadar. Syara ingin sekali menanyakan apa sebabnya dirinya tidak boleh terlalu dekat dengan Aldi, perkara Aldi itu bahaya. Tapi Syara lebih sayang nyawanya. Dirinya sangat yakin jika ia menanyakan hal tentang Aldi, pasti Syara akan dibentak dan dimarahi oleh Arka. Lebih baik ia menanyakan ini nanti saat sudah sampai di rumah. Syara menutup pintu utama dengan perlahan, ditanggungnya ke samping kiri di mana Arga yang anteng menonton kartun Upin Ipin kesukaannya. Ia berjalan mendekati ke arah Arga. Laki-laki itu meleleh kepalanya menatap Syara berdiri di sampingnya. Lantas tangan Arga bergerak cepat menarik garis pinggang Syara. Segera membuat garis itu terduduk di pangkuan Arga. Syara melekatkan matanya, jantung Syara berdetak kencang. Sangat jujur, ini baru pertama kali Arga melakukan ini. Panggil Syara sedikit menolehkan kepalanya ke samping di mana Arga menempukkan dagunya ke bahu Syara. Anteng Syara, nggak usah banyak gerak atau lo mau gue marahin. Syara menghela nafas pasrah. Selalu saja ancaman ini yang dipakai. Gue mau tanya. Arga mengangkat kepalanya lalu menarikkan kepalanya ke wajah Syara. Bahkan cukup 2 cm saja pipi mereka seakan bersentuhan. Bisa mundurin dikit nggak? Ucap Syara merasa sedih. Arga menundukkan wajahnya, tapi tangannya tak lepas dari pinggang Syara agar garis itu tak bekerja di tempatnya. Soal Aldi, kata lu dia bahaya. Bahaya kenapa? Arga memijat pelipisnya. Intinya dia bahaya, jangan deketin dia lagi. Iya, tapi kenapa? Syara masih ngotot, ingin tahu jawaban yang ia inginkan. Bukannya memberi jawaban, laki-laki itu malah bertingkah di luar dugaan sampai membuat jantung Syara ingin lepas dari tempatnya. Syar, panggil Arga pelan. Apa? Syara tidak santai. Lo kalau gue giniin baper nggak? Tanya Arga dengan tangannya semakin erat memeluk Syara dan merapatkan tubuh Syara dengannya. Apa yang dibilang Syara? Laki-laki ini sangat usil sekali-kali bisa berubah jadi galak, kadang jadi seperti anak kecil, kadang jadi laki-laki yang humoris, dan juga bisa jadi seseorang yang bisa membuat jantung Syara berdetak tidak karuan. Satu julukan yang malas diberikan Arga yaitu mempunyai sifat seperti bunglon. Nah, gimana sama part ini? Gimana rasanya? Oke, jangan lupa aku selalu ingetin ke kalian untuk selalu komen gimana respon kalian tentang bacaan aku, cerita yang aku bacain, atau mungkin kalian pengen aku bacain cerita yang sad yang mewakili rasa kalian, atau bisa juga cerita yang tentang mafia. Jujur untuk aku sendiri, aku adalah pencinta fiksi remaja, jadi aku nggak pernah beralih dari zona nyamanku. Tapi kalau kalian mau aku buat beralih dari zona nyamanku, kalian boleh klik di kolom komentar dan kalian reviewkan cerita terbaik menurut kalian, versi kalian. Oke? Jangan lupa kasih linknya di kolom komentar kalian. See you next time. Love you all.